dan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, selamat pagi berkat dalam. Ada banyak orang yang tahu istilah KW 1, KW 2, atau ori, ya kan? Kalau ori itu asli, KW itu ya tergantung kelasnya, KW 1 atau KW berapa terus. Tetapi banyak orang yang memilih KW biasanya, biar kelihatan asli meskipun harganya separuhnya. Tidak hanya itu, tapi sejenisnya mungkin bisa kita temui dalam banyak hal. Lebih suka yang kelihatan. KW itu kan sama kan dengan yang asli. Tapi lupa yang dalamnya. Jadi yang penting tampilan luarnya, tetapi tidak diperhatikan dengan dalamnya. Yang penting tampilannya, tidak diperhatikan mutunya, kualitasnya. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, apa yang saya katakan ini untuk membantu kita merenungkan sabda Tuhan. Kadang kita itu tergiur dengan hal-hal yang sifatnya kelihatan. Wah, pakaiannya bagus, lalu kita mudah tertarik. Pakaiannya tidak bagus, lalu kita sudah menarik diri. Kalau sudah tertarik berarti kita akan mendengarkan. Tapi kalau penampilannya saja tidak menarik, lalu kita sudah menarik diri, ngawasi saja, tidak mau melengos dan sejenisnya. Yesus memperingatkan pada murid-muridnya waktu itu di dalam khotbah di bukitnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Palsu itu kan KW kan, tidak ori. Kelihatannya di luar bagus tampilannya, tetapi isi hatinya, isi pikirannya sudah berbeda dengan yang asli. Karena pasti akan ada maksud-maksud tertentu yang kita sendiri tidak tahu. Yesus hanya memberi petunjuk yang membedakan asli dan palsu, ori dan KW itu adalah buahnya. Kalau buahnya baik, pasti ini asli atau ori. Dan ini mengajak kita berpikir, pohon baik itu siapa? Dan dari pohon baik itu harus menghasilkan buah yang baik juga. Kalau kita merenungkan bacaan hari ini, Injil utamanya, kita diajak untuk melihat gereja. Gereja itu sudah ribuan tahun berdiri. Ada yang terus, ada yang bubar. Dan dalam sejarah gereja ada banyak orang yang membela iman, termasuk salah satunya Irenaeus yang hari ini kita peringati. Irenaeus tadi saya sebut atau saya ungkapkan hidup pada abad-abad awal gereja. Dia adalah muridnya Polikarpos, Santo Polikarpos. Santo Polikarpos itu murid langsung dari Yohanes pengarang Injil. Jadi
tingkat pengajarannya kan masih ori kan. Maka betapa Irenaeus itu membela gereja dari serangan kesesatan ajaran. Dan berkat kemartiran dia, gereja tumbuh sekarang. Meskipun dalam sejarah gereja sampai sekarang ini ada beberapa gelintir orang yang merongrong ajaran gereja menurut pandangannya sendiri. Di media sosial itu banyak sekali orang mengajar sesuai dengan kemampuan menafsirkan kitab suci. Maka banyak kita ketahui kalau orang menafsirkan kitab suci sembarangan begitu saja, maka dia akan mendirikan kelompok. Dan herannya adalah ada juga orang-orang yang percaya. Herannya itu. Maka Yesus mengingatkan, hati-hati nabi-nabi palsu yang kelihatannya baik tapi belum tentu buahnya, kontinuitasnya, daya tahan lamanya, buah itu berlangsung sampai kapan. Dan dalam sejarah gereja kita tahu juga aliran-aliran sesat itu yang tumbuh dari keyakinan-keyakinan tafsiran satu dua orang akhirnya juga tumbang. Hari ini kita diingatkan, mari gereja kita, gereja Katolik yang sudah panjang perjalanannya ini, berbuahlah dengan baik. Apa buahnya? Kasih. Maka gereja Katolik akan kehilangan rasa manisnya. Kita akan kehilangan rasa manisnya kalau hidup kita pun tanpa kasih, tanpa memberi kesaksian yang sungguh-sungguh dalam hidup sehari-hari kita. Moga-moga setiap kita menghasilkan buah baik. Moga-moga pula berkat Santo Irenaeus gereja masih berdiri dalam keasliannya. Gereja Katolik tidak hanya kitab suci yang dipegang, tetapi juga magisterium ataupun ajaran gereja dan juga tradisi-tradisi yang tertuang maupun yang lesan. Semoga dengan tuntunan kitab suci, ajaran gereja dan juga tradisi gereja, iman kita tetap tumbuh dan terus bertahan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.